Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Azaria. Di sini saya akan menjelaskan salah satu problematika siswa SD, yaitu slow learner atau lambat dalam belajar. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua ciri-ciri dan karakteristik, yang ketiga penyebab, yang keempat strategi pengajaran, yang kelima tips untuk orang tua dan guru. Beranjak ke pembahasan pertama, yaitu pengertian slow learner. Slow learner adalah seorang pelajar atau siswa yang tidak pandai atau kurang cepat dalam memahami pelajaran. Tapi perlu diingat bahwa anak yang slow learner ini tidak tergolong dengan anak yang berkebelakangan mental. Hanya saja mereka memiliki skor tes IQ sekitar antara 70 sampai 90. Nah, seorang slow learner ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami pelajaran dan memahami konsep-konsep baru. Ia memiliki daya tangkap yang sangat lambat dibandingkan rata-rata teman sebayanya. Nah, pengertian spesifiknya itu begini. Slow learner itu adalah siswa yang mengalami hambatan dalam belajar menurut tes intelijensi baku. Mereka tidak bisa memahami pelajaran dengan mudah, lambat dalam memahami sesuatu, apalagi ketika mereka menyelesaikan tugas. Dan itu semua akan menghambat pencapaian hasilnya jauh dari teman-temannya. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri dan karakteristik slow learner. Di sini karakteristik dan ciri-ciri slow learner itu ada 10. Yang pertama, berfungsinya kemampuan kognisi namun di bawah rata-rata. Jadi dia itu mampu untuk belajar, hanya saja lambat dalam memahami. Yang kedua yaitu rata-rata prestasi belajarnya kurang dari 6. Yang ketiga, daya tangkap terhadap pelajaran itu lambat. Yang keempat, pernah tidak naik kelas. Yang kelima, dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, dia sering terlambat dibanding teman-temannya. Yang keenam, cenderung kesulitan dalam mengikuti petunjuk yang memiliki banyak langkah atau kompleks. Yang ketujuh yaitu memiliki self-image yang buruk. Misalnya dia itu pendiam, pemalu, kurang percaya diri, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Yang dari situ dia akhirnya mengalami kesulitan dalam berteman. Yang kedelapan yaitu memiliki daya ingat yang memadai, namun lambat dalam mengingat. Yang kesembilan yaitu dia menguasai suatu keterampilan dengan lambat, dan untuk beberapa keterampilan yang lain dia tidak bisa menguasainya. Yang terakhir yaitu terbatasnya kemampuan koordinasi, misalnya seperti olahraga, menggunakan alat tulis, atau mengenakan pakaian. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penyebab anak mengalami slow learner. Ada 4 faktor penyebab hambatan siswa yang lambat belajar dalam proses belajarnya di sekolah, yaitu yang pertama psikologis, yang kedua sekolah, yang ketiga kesehatan, dan yang keempat keluarga. Yang pertama kita bahas dari sisi psikologis. Slow learner ini bisa disebabkan oleh budaya yang berbeda atau perkembangan emosi siswanya. Yang kedua yaitu dari sisi sekolah. Nah, penyebab anak lambat belajar ini bisa disebabkan juga oleh instruksi guru yang kurang jelas atau staf pengajar yang kurang memadai, kurang mumpuni. Dan bisa juga di sekolah tersebut ada kekerasan atau dia memiliki masalah interaksi dengan teman sebayanya. Faktor penyebab selanjutnya yaitu dari sisi kesehatan, seperti dia memiliki gangguan ketajaman penglihatan atau kondisi siswanya itu yang sering sakit-sakitan dan mungkin memiliki gangguan fisik yang lainnya. Penyebab slow learner yang terakhir yaitu dari segi keluarga. Nah, ini bisa disebabkan karena keturunan atau budaya yang berbeda dan kondisi orang tua yang tidak terpelajar atau orang tuanya yang sibuk. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu strategi pengajaran untuk slow learner. Di sini ada 10 strategi. Yang pertama yaitu selalu memulai pelajaran dengan mereview pembahasan yang pertemuan sebelumnya agar siswa yang slow learner ini bisa mengingat kembali. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa sederhana namun jelas dengan perlahan. Yang ketiga yaitu menjelaskan secara rinci jika ingin memberikan tugas atau PR. Yang keempat yaitu memberi tugas yang lebih sederhana atau lebih sedikit kepada siswa yang slow learner dibanding teman-teman yang lainnya. Yang kelima yaitu melakukan pengulangan materi jika menyampaikan materi pelajaran agar siswa yang mengalami slow learner ini mendapatkan hasil yang lebih optimal. Yang keenam yaitu melakukan pembelajaran secara kooperatif, karena anak yang lambat belajar ini tidak menyukai pembelajaran yang kompetitif gitu. Karena mereka pasti akan merasa kalah seperti itu.
Yang ketujuh yaitu memberikan pemahaman konsep walau membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan menghafal konsep, karena itu akan membuat siswa yang lambat belajar itu merasa putus asa. Yang kedelapan yaitu menggunakan multi pendekatan dan motivasi belajar. Jadi, anak yang lambat dalam belajar ini pasti membutuhkan motivasi belajar dan dia membutuhkan pendekatan yang lebih mudah dalam pembelajaran. Jadi sebisa mungkin kita menghindari desain pembelajaran yang akan berdampak pada perasaan tidak nyaman dari seorang slow learner ini. Misalnya nih gurunya ngasih tugas, terus siapa yang cepat ngumpulin bakal dapat nilai A gitu. Nah, jadi yang siswa yang memiliki lambat dalam belajar ini, yang slow learner ini akan merasa ya dia pasti bakal lambat lah untuk ngumpulin gitu. Jadi dan dari situ dia akan merasa gagal ya. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari desain pembelajaran yang seperti itu untuk yang mengalami slow learner gitu. Yang terakhir yaitu memberi kesempatan pengejaran remedial, karena siswa yang slow learner ini bukan dia tidak bisa, tapi hanya lambat dalam memahami pelajaran. Pembahasan yang terakhir yaitu tips untuk orang tua dan guru slow learner. Nah, ini udah bisa dibaca ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tips untuk orang tua dan guru slow learner. Intinya yang pertama itu mereview ulang pelajaran di rumah dan praktek ringan. Yang kedua, memberikan dukungan supaya anak itu lebih semangat. Yang ketiga, tidak memaksa anak untuk bersaing dan berkompetisi dengan temannya yang pencapaian dan kemampuannya itu lebih tinggi dari dia. Itu udah pasti bakal bikin dia semakin insecure, semakin merasa gak bisa gitu. Terus yang keempat, memberikan reward ketika anak itu mampu mencapai target. Itu akan membuat dia bakal lebih semangat lagi untuk belajar. Yang kelima, fokus untuk mengajarkan konsep-konsep yang penting. Jadi abaikan aja yang nggak penting tuh nggak perlu difokusin gitu. Untung-untung si anak ngerti. Yang penting itu dia paham dengan konsepnya. Ya, terus yang keenam, tidak menuntut anak untuk menghafal materi yang sulit. Jadi cukup dia mengerti, tidak perlu menghafal. Yang ketujuh, gunakan alat dan petunjuk visual yang menarik. Jadi anak yang slow learner ini akan lebih senang jika belajarnya itu seperti bermain. Jadi belajarnya tuh gak kerasa belajar, dia merasa itu main padahal lagi belajar gitu. Supaya lebih mudah juga untuk memahami pelajaran. Sekian dari saya penjelasan tentang slow learner. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.